Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat hamba-hamba Allah, pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan, pelayan kealaman. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semuanya. Berhubung pada hari ini sudah jam dan saya sudah duduk lama sampai kerenang-kerenang. Oleh sebab itu saya tidak akan menyampaikan banyak-banyak, hanya sedikit saja, sacukupi. Dalam undangan yang saya terima, saya baca, saya disebutkan oleh panitia dalam undangan itu pesan-pesan kebangsaan oleh Dewan Pamrakarsa, organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Oleh karena saya kebagian pesan kebangsaan yang perlu saya sampaikan di sini, pesan-pesan oleh nenek moyang kita, pesan yang arif, pesan yang bijaksana, pesan yang mempunyai makna sangat luas dan dalam. Pesan itu dari nenek moyang kita, pesan bahasa Jawa. Bunyinya pesan begini: mekul dhuwur, mendem jero. Kalau junjung yang tinggi, kalau mengkubur yang dalam-dalam. Itu pesan yang arif, bijaksana, sangat mendalam. Apa yang perlu kita junjung setinggi-tingginya? Semua sesuatu yang positif, baik terhadap seseorang, terhadap masyarakat, terhadap bangsa, terhadap negara, harus kita junjung setinggi-tingginya. Itu yang dimaksud menjunjung tinggi, mekul dhuwur.
Apa yang harus kita kubur sedalam-dalamnya agar tidak muncul lagi segala sesuatu yang negatif, baik pun mengenai perorangan, mengenai rakyat, mengenai bangsa, mengenai negara, harus kita kubur sedalam-dalamnya biar tidak muncul di permukaan. Itu pesan nenek moyang kita. Mekul dur, mendem jero. Subhanallah, begitu luhur budinya nenek moyang kita. Itulah yang perlu saya sampaikan. Saya pernah pergi ke Jakarta menjelang 17 Agustus, kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya mengunjungi Masjid Istiqlal. Kemudian saya mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah, bukan Taman Raya Indonesia Indah, mini. Di sana saya membaca tulisan di spanduk besar, baik pun di Masjid Istiqlal maupun di Taman Mini, bunyinya di antaranya, dirgahayulah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Ada yang bunyi selamat bahagia. Atas kehadiran ulang tahun kemerdekaan bangsa ini, kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah saya membaca itu, saya baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian saya ingat kata-kata yang 4 huruf yang disingkat NKRI. N kepanjangan dari negara. K kesatuan, bukan persatuan, kesatuan. R Republik. I Indonesia. NKRI ada yang menambah harga mati. NKRI harga mati. Awal N negara, belakang RI Republik Indonesia. Maka jelaslah RI itu bentuk negara. RI itu bentuk negara. Sedangkan yang dijajah 350 tahun itu bangsa. Yang dijajah Jepang 3,5 tahun bangsa. Negara Republik tidak pernah dijajah oleh siapapun. Tapi mengapa dikatakan 17 Agustus kemerdekaan RI, kemerdekaan negara kesatuan Republik? Siapa yang jajah? Apa ini yang dinamakan junjung dhuwur? Tidak ada faktanya. NKRI
RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan persatuan. Karo persatuan satu dari luar, tapi karo kesatuan satu dari jati dirinya sendiri. Mengapa? Yang sujud, yang mulia, begitu sakralnya kemerdekaan bangsa kok tidak dijunjung? Kalau tanggal 17 Agustus dikatakan bukan kemerdekaan bangsa, tapi kemerdekaan RI. Sampai sekarang pun bangsa belum merdeka. Karena yang merdeka bukan bangsa, tapi negara Republik Indonesia. 300 tahun dijajah Belanda. 3 tahun setelah dijajah Jepang. Setelah dari Jepang sampai sekarang belum merdeka. Masih dijajah. Siapa yang menjajah sekarang? Coba. Jawab sendiri dalam hati. Siapa? Ini kan namanya tidak junjung terhadap bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus RI belum ada. Akte kelahirannya belum ada. Jadi yang buat akte kelahirannya, kemerdekaan bangsa Indonesia itu 3 tokoh sentral. 1 I.R. Soekarno, 2 D.R.S. Muhammad Hatta, 3 Maister Ahmad Subarjo. Itu yang membuat akte kelahiran kemerdekaan bangsa Indonesia. Dibuat malam 17 Agustus 45 bertepatan dengan malam Jumat Legi bulan Ramadan tanggal 9 tahun 1364 Hijriah. Dibuat di rumahnya Laksamana Maida. 3 itu yang membuat akte kelahiran kemerdekaan bangsa ini. Setelah itu kemudian diedarkan oleh pemimpin Indonesia, semua setuju. Kemudian paginya atau siangnya tanggal 11 Agustus diproklamasikan seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, diproklamirkan, dideklarasikan di Indonesia dan seluruh dunia. Dan seluruh dunia ini tahu bahwa 17 Agustus itu kemerdekaan bangsa Indonesia. Bunyi aktenya begini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Coba bangsa. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena sebelumnya ada kata bangsa, jadi yang dimaksud kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun kata bangsa di situ tidak disebut, tapi dulu sudah disebut bangsa. Jadi yang dimaksud kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan bangsa. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bukan pada waktu itu, masih tempo, masih janji. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa, bukan atas nama RI. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno,
Hatta, bukan Presiden Soekarno, bukan Wakil Presiden Hatta. Kenapa pada waktu itu belum ada negara Republik Indonesia itu? Dan negara kesatuan Republik Indonesia itu dasarnya kan sudah final Pancasila. 17 Agustus itu Pancasila belum menjadi dasar negara. Tapi mengapa kok negara sudah didirikan? Di atas dasar apa? Oh, Pancasila belum. Karena pada waktu itu masih ada 7 kalimat. Belum final. Kalimat ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Makanya belum final, belum konsensus. Setelah 7 kalimat dihapus diganti 3 kalimat yang Maha Esa, baru final dan konsensus. Dan yang mengganti itu 5 orang. Tanggal 18 Agustus 1 DRS Muhammad Hatta, 2 Kiai Wahid Hasyim Jombang, 3 Ki Bagus Hadikusumo Jogja yang pernah menjadi Ketua Umum Muhammadiyah, 4 Master Hasan dari Aceh, 5 Tasman Singo Dimejo. Perundingan itu belum sampai 20 menit, 15 menit selesai, negara berdiri. Begitu hebatnya pada waktu, betul-betul anugerah dari Allah. Dan ini sudah disiarkan ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, kalau ada tulisan di dalam tulisan, di gedung-gedung, di kampung-kampung, di dalam pidatonya, siapa saja yang pidato 17 Agustus kemerdekaan RI, apa kata dunia terhadap bangsa Indonesia kalau begitu? Coba, apa kata dunia terhadap bangsa Indonesia? Wahai bangsa Indonesia, kamu sudah menyampaikan berita kepada tanggal itu kemerdekaan bangsa. Mengapa kok ada kemerdekaan RI? Bagaimana? Dosa terhadap bangsa Indonesia, dosa terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau 17 Agustus itu kemerdekaannya negara RI. Ini negara ini mantan negara jajahan. Apa persenan sekutu? Ini tidak junjung dhuwur, tidak mikul dhuwur, malah ngangkat. Begitu pula di peres-peres banyak baca itu, di buku-buku banyak. Ini tidak sesuai dengan pesannya nenek moyang kita, mikul dhuwur, mendem jero. Kalau memang yang betul itu 17 Agustus kemerdekaan RI, bukan kemerdekaan bangsa. Kenapa teks itu tidak diamandemen? Siapa yang berani merubah teks itu? Misalnya, karena itu dianggap tidak betul. Kami RI berani, bukan kami bangsa Indonesia.
kami negara Republik Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus, Jakarta 17 Agustus 45, atas nama Republik Indonesia. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, berani mengandemen kata itu? Mana yang berani? Sampai presiden, sampai akhir, seluruh dunia tidak ada yang berani mengamandemen. Kalau itu, ini fakta bicara. Jadi kalau kita bicara 17 Agustus kemerdekaan bangsa, ini bicara fakta yang bicara. Tapi kalau kita bicara 17 Agustus kemerdekaan RI itu bicara tanpa fakta, tidak ada faktanya. Nah, kalau tidak ada faktanya namanya apa? Bohong. Membohongi dunia. Dunia dibohongi. Karena dunia sudah menjadi saksi. Apa kata dunia terhadap bangsa Indonesia? Kamu bodoh terhadap kemerdekaan kamu ini. Bagaimana? Saya prihatin. Prihatin masalah ini. Mengapa yang sakral, yang mulia tidak diangkat, malah dijotno? Kata-katanya dibungkus dengan kata-kata yang indah, menarik, dirgahayulah, tapi dalamnya busuk. Kemerdekaan RI 17 coba. Tanggal 17 itu saja bagaimana sucinya tanggal 17. Soekarno tanggal 15 Agustus dipaksa oleh pemuda supaya malam ini diproklamirkan. Soekarno tetap. Kamu bisa potong leher saya. Saya tidak akan mau. Saya tetap 17 nanti. Saya tidak mau. Sampai toh nyawa, toh jiwa mempertahankan kemerdekaan 17 itu. Begitu sucinya. Karena tidak mau malam diculik dibawa ke Lengas Nengklok. Maksudnya supaya memproklamirkan malam itu diproklamirkan dia tetap tidak mau. Akhirnya kembali lagi dibawa kembali ke Jakarta. Ya tetap 17. Tanya Soekarni, tanya Soekarno. Sing tanya jenenge Soekarni, pemimpin pemuda. Yang ditanya Soekarno, berarti Nino. Mengapa justru yang dipilih tanggal 17? Mengapa tidak tanggal 16? Mengapa tidak malam ini saja? Jawabnya, secara akal pikir saya tidak bisa menerangkan. Mengapa saya milih tanggal 17? Tapi menurut keyakinan saya, menurut rasa hati saya, tanggal 17 lah satu-satunya tanggal yang menjadi pengharapan besar. Insya Allah selamat itu nanti Indonesia. Tidak sampai pertumpahan darah dengan Jepang. Itu angka keramat. Tanya, kok bisa mengatakan keramat? Coba. Sekarang ini bulan yang suci, bulan Ramadan. Dan kita ini sedang melaksanakan puasa dapat 9 hari. Dan puasa itu bulan yang suci. Di dalam bulan puasa
ada Quran turun. Quran turun itu tanggal 17. Dan kita umat Islam diwajibkan sholat 5 waktu 17 rakaat. Dan nanti tanggal 17 hari Jumat Legi. Itu yang menentukan Tuhan, pilihan Tuhan sendiri. Saya tidak bisa secara akal pikir, tapi secara keyakinan itu. Angka keramat yang menentukan Tuhan sendiri, bukan buatan kita. Bagaimana sekarang ini? Iya. Cuma ya mana iya loh. Tidak nyulik. Untuk jelasnya baca sendiri. Buku judulnya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Banyak sudah beredar. Babnya bab 24. Cari sendiri. Judulnya Perundingan di Saigon. Baca di sini, nanti tahu bagaimana cara mempertahankan 17 sampai toh nyawa. Mempertahankan 17 kemerdekaan bangsa sampai toh nyawa, wani dipotong bulunya. Tetap tidak mau kalau tidak tanggal 17. Duh, setelah nih, lu kok cemara, no surat kabar, terus kampung-kampung dan lain-lainnya itu di pidato-pidato nih, termasuk pidatonya pejabat-pejabat. Tiap 17 membaca kemerdekaan. Teksnya itu kan ini kemerdekaan bangsa, bukan kemerdekaan negara. Negara belum ada. Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus. Itu akte kemerdekaan. Yang membuat akte kelahiran kemerdekaan bangsa Indonesia itu Soekarno sendiri. Loh, mengapa kok dosa terhadap teks proklamasi, dosa terhadap bangsa Indonesia, dosa terhadap negara? Ini bagaimana? Dengan adanya proklamasi itu atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, jadi bapak bangsa itu Soekarno-Hatta. Tapi kalau kemerdekaan RI tidak ada bapak bangsa ini, tidak ada. Yang ada bapak bangsa itu kemerdekaan bangsa, jadi bapak bangsa, bukan bapak republik. Coba dosa lagi terhadap dua proklamator. Dan dosa terhadap pahlawan-pahlawan begitu banyak. Pahlawan kemerdekaan itu dosa. Karena dianggap negara ini bukan negara perjuangan kita, tapi persenan hadiah sangka sekutu. Sejarahnya panjang. Berhubung ini ya sudah sekian, jadi tidak perlu panjang-panjang saya ya. Kok sama ini kok meneng? Begitu. Saya mengajak kembali kepada jati diri. Jadi kemerdekaan bangsa ini muncul dari jati diri bangsa. Baca dalam teks. Alinea ketiga bagaimana bunyinya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan hur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat, bukan RI, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, bukan dengan itu, ini. Apa makna ini? Dalam.
Bukan dengan itu, dengan ini kemerdekaannya. Kemudian kata-kata rakyat Indonesia menyatakan dengan ini itu tanggal 17 Agustus itu disambung kalau Bung Karno seluruh dunia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Makanya dinamakan Bung Karno itu penyambung lidah rakyat, disambung ke seluruh dunia. Dunia menyaksikan. Kalau ada tulisan di sini orang Indonesia kemerdekaan RI, dunia sudah menyatakan kemerdekaan bangsa. Apa kata dunia terhadap bangsa kita ini? Apa enggak malu kita ini? Malu. Kamu bodoh terhadap kemerdekaanmu sendiri. Malu tak? Malu, muring-muring. Muring-muring puyung karuan salah. Ini baik. Oleh sebab itu, mari kita tobat nasional. Tobat nasional itu tobat kembali kepada kemerdekaan bangsa. Itu namanya tobat nasional. Nek gelem, gak gelem, gak apa-apa. Apa yang dimaksud ini? Mengapa tidak dengan itu? Dengan ini kemerdekaannya. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini itu menunjukkan sesuatu yang paling dekat terhadap rakyat Indonesia. Sesuatu yang paling dekat, sedekat-dekatnya terhadap bangsa Indonesia. Apa yang paling dekat? Tidak ada lain kecuali jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Itu yang paling. Itu harus dipertahankan. Sebab jati diri bangsa Indonesia itu benteng keberadaannya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika jati diri bangsa ini hilang, Indonesia tinggal nama. Adanya sama dengan tiadanya. Tinggal nama, tinggal dongeng, tinggal bentuk, tinggal rupa. Dongeng. Dulu di sini ada jati diri bangsa, sekarang tidak ada. Yang ada kulitnya tok. Coba, seperti Fata Morgana. Dan jati diri bangsa, jiwa bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia meninggalkan jati diri, seperti sesuatu tidak berjiwa. Nasibnya nanti seperti bola bulat di lapangan hijau, jadi sepaan dari kanan kiri dikeploki dunia. Itu kalau dari tujuan. Begitu pula kalau jati diri bangsa ini hilang, rakyat Indonesia asing di dalam negerinya sendiri. Asing. Yang banyak kalau sampai jati diri ini hilang, yang banyak di Indonesia ini sudah bukan sejatinya orang Indonesia, yang banyak itu yaitu MC dan marketing kapitalis. Itu yang banyak. Suaranya nyari suaranya. Tuan butuh apa? Di sini segala ada. Itu minyak ada, emas ada, apa saja ada. Ambillah Tuan segala-galanya, biar anak cucu saya melarat dan papa. Itu suaranya. Apa gak izin? Oh, bari ngakokno lagu kebangsaan Indonesia itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk apa? Jiwa, badan Indonesia harus bangun. Untuk Indonesia
Raya untuk membangun Indonesia Raya. Bukan membangun di Indonesia, bukan. Membangun Indonesia Raya lain dengan membangun Indonesia Raya, membangun di Indonesia lain. Di Indonesia. Yang membangun bukan orang Indonesia, orang lain, tapi untuk kejayaan negara lain, bukan untuk kejayaan Indonesia. Itu kalau membangun di Indonesia untuk ngerogoti kekayaan Indonesia itu. Tapi kuline orang Indonesia. Itulah kalau kehilangan jati diri bangsa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kami bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama mendirikan organisasi persaudaraan cinta tanah air ini yang jiwanya manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jadi ikut andil dengan komponen-komponen bangsa Indonesia yang lain, walaupun setetes air, ikut nanggulangi jangan sampai terus-menerus longsor ke jiwa bangsa itu. Longsor jati diri. Sebab kalau longsor hilang, jati diri hilang. Itulah maksudnya. Walaupun setetes air. Itu maksud saya mendirikan ini. Usianya baru 8 tahun. Tapi alhamdulillah sudah berdiri 34 provinsi. Alhamdulillah. Kita harus syukur. Kalau ingin berkembang harus syukur. La in syakartum la azidannakum. Nanti la azizakum melalui syukur. Harus ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Saya mencari aspirasi bagaimana untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan seluruh bangsa. Lama yang saya cari tempat mencari aspirasi ini memang sulit. Tapi alhamdulillah saya temukan 3 titik tempat. Pertama saya temukan di Tawangmangu. Jadi saya sering ke Tawangmangu mencari aspirasi. Bagaimana untuk menyelamatkan Indonesia, merawat Indonesia ini bersama-sama komponen lain. Saya taruh di Tawangmangu di Pondok Indah. Nomor 2, tempat saya mencari aspirasi di Magelang. Paling sering Tawangmangu, Magelang. Di Magelang, di Pondok Asih. Di sana. Sampai hotel itu kapalan kali kula niku mbana. Saking geleke mencari. Dan nomor 3, tempat yang sering kula mencari aspirasi itu di Batur Raden. Di situ tempat. Nah, kebetulan dulu itu saya malam diajak luas itu ditunjukkan tempat enak untuk mencari aspirasi. Di mana? Sana di Batur Raden, Purwokerto. Saya mau malam berangkat. Saya sholat subuh di Desa Tambak. Nah, langsung ke Batur Raden. Wah,
Alhamdulillah memang cocok. Dan paling pertama saya kenal Baduraden ya waktu itu malam itu. Kemudian saya bermalam di villa namanya Villa Tepat. Bukan Villa Luput. Villa Tepat. Saya itu mencari aspirasi di situ. Untuk ikut merawat Indonesia ini. Merajut seluruh agama harus rukun ajut. Seluruh suku harus rukun. Seluruh sultan harus rukun. Jadi 3 tempat saya mencari aspirasi. Waktu itu saya cari di Jawa Timur gak ketemu loh. Kok untuk Jawa Tengah sih? Kok gak Jawa Timur, Jawa Barat? Kok Jawa Tengah? Saya ingat ummatan wasaton. Al-amru bainal amraini wa khairul umuri awjatuha. 2 perkara yang paling baik tengah. Oh lah yang untuk tengah. Itu tempatnya. Makanya benar ada rencana. Kemudian Villa Tepat itu kan dibeli oleh Siddiqiyah 0,5 miliar belum lama. Maksudnya akan menyimpan dokumen-dokumen cinta tanah air dan dokumen-dokumen Jamiatul Yakin akan dijadikan kantor pusat untuk Yakin. Tahu-tahu ada laporan akan dijadikan pariwisata oleh pemerintah. Jadi beberapa hotel akan digusur diganti untuk perlebaran pariwisata Baduraden. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau memang lebih manfaat untuk mencari duit daripada untuk ngerukuno sa Indonesia, silakan. Silakan. Jika tidak akan minta ganti kok. Pokok kalau memang lebih manfaat untuk pengembangan pariwisata monggo mawon. Siddiqiyah mboten minta ganti rugi, ora minta ganti untung. Mboten minta. Ya. Muga kula laporan keng ngriki keng ketua niki lho. Ketua sampun Pak Anas nggih. Nggih, laporan niku ngoten. Mboten napa-napa kula ngoten. Kalau memang pemikirannya sing penguasa nduk kono iku lebih manfaat kanggo golek dhuwit monggo mawon. Betul apa? Siddiqiyah gak rugi dan tidak akan minta ganti, tidak minta ganti, silakan. Betul apa-apa, ikhlas, ikhlas. Walaupun Siddiqiyah sudah mengeluarkan biaya, sudah beli 0,5 juta. Mestinya ini kan tidak bisa dibeli, yang dibeli kan gedungnya. Tanahnya kan tidak bisa itu. Dan yang awal yang punya si orang Purwakerto sini. Purwakawitan Kerto itu aman sejahtera. Lho lah kok Villa Tepat gak aman jange. Mbok menawi napa ingkang kula aturaken nyinggung gak enak dhateng tiyang Purwokerto. Kula nyuwun maaf. Kula niku blak-blakan napa enten monggo mawon ya. Monggo mawon. Kok apa-apa. Gak minta ganti gak silakan. Sampun napa. Organisasi persaudaraan cinta tanah air niku mboten enten kenal kekerasan niku. Sopan, santun, enggak apa-apa. Ndak kanggo dulure dhewe kok ngene ta.
Nggak usah sulit-sulit. Kalau memang nggak usah kadang peringatan 1-2 kali, nggak apa. Sekarang boleh saja, nggak apa-apa. Wong sing njaluk dulur dhewe nggak apa-apa. Dulur kok. Anek mentol kalau dulur ya nggak mawon kowe. Nggak mawon. Mohon maaf ya, niku ngomongnya akeh. Nggih muga-muga manfaat terhadap awak kula dhewe niki, manfaat terhadap organisasi yang kita dirikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.